Judul renunganku kali ini, jangan mencuri. 10 perintah Allah nomor 7. Misalnya kan orang di dunia nyata ada kasih karunia. Tuhan menyatakan kasihnya, bukti dari kasih Tuhan. Manusia di dunia nyata punya karunia, kasih karunia Tuhan yang kasih karunia ke manusia di dunia nyata. Tapi misalnya tuh bakat, kayak aku misalnya sehari-hari bisa sedikit-sedikit yang basic, masak yang simpel-simpel doang sih, latihan vokal gitu. Tapi kalau nggak terasa, nggak terpakai gitu, bisa juga dicuri oleh roh jahat, hilang tuh. Tapi kalau misalnya jati diri Tuhan Yesus bukan jati diri iblis. Jadi kan misalnya Tuhan itu bisa ambil juga, misalnya bakat udah lama nih nggak dilatih, latihan vokalnya, masaknya hilang. Tapi kalau dikembangin lagi itu bisa balik lagi juga. Ada tokoh Yudas Iskariot, Yohanes 12 ayat 6. Di kitab ini ditulis, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes ayat 4 ayat sebelumnya itu dibilangnya itu Yudas Iskariot. Jadi pesan dari Tuhan dalam diriku juga, manusia harus hati-hati dengan kata dosa mencuri ini. Misalnya di dunia nyata, hukuman di dunia fisiknya kan gak sampai meninggal, tapi harus hati-hati karena dosa yang salah satu Tuhan gak suka kan mencuri. Berhati-hati terhadap hukuman ilahi. Misalnya orang di dunia nyatanya itu gak langsung terjadi pembalasan terhadap kejahatannya, tapi setelah beberapa tahun kemudian gitu, orangnya itu kan kayak Yudas Iskariot itu kan ngerasa bersalah sampai bunuh diri, gantung diri kan dia, karena dia berkhianat menjual Indonesia, menggantikan Indonesia dengan 30 keping uang perak. Itu kan dibilangnya dia lebih materialistis. Terus juga hati-hati terhadap mencuri. Kata itu tidak hanya identik dengan mencuri barang kepemilikan orang lain di dunia nyata gitu, barang-barang berharga, tapi mesti hati-hati dengan mencuri tanda petik, mengambil hak orang lain yang sebenarnya itu udah jatah paha orang lain. Misalnya pacar orang lain atau orang yang lagi deket sama orang lain, tapi itu yang lainnya itu memisahkan dia dengan cara yang tidak gitu. Terus udah gitu harus hati-hati dengan keuangan ya, di bidang-bidang apa selain di perusahaan mana juga yang mesti hati-hati terhadap hukuman dosa di baliknya itu. Terus udah gitu, kalau misalnya tubuh jiwa roh itu kan harusnya kan kudus. Manusia di dunia nyata selain berhati-hati terhadap tindakan kejahatan di dunia fisik, terhadap di alam roh kejahatannya juga mesti hati-hati. Misalnya tidak mencuri harga diri orang lain walaupun secara roh, misalnya dari ilmu pelet. Rohnya itu kan sebenarnya takutnya dikontaminasiin dari ilmu gelapnya itu. Hati-hati terhadap harga diri di alam roh. Makanya ada rumusan-rumusan doa. Semoga ada rumusan doa baru juga tuh. Kekebalan tubuh, rumusan doa kekebalan tubuh terhadap tubuh rohani. Rumusan doa kekebalan tubuh rohani terhadap tindakan kejahatan di alam roh.